Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudari sekalian, warga kota Tangerang yang saya cintai dan saya banggakan. Setiap pagi kita melihat kota ini dibangun. Kita melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, kafe-kafe baru yang ramai, dan jalan-jalan yang dipenuhi oleh mimpi anak-anak muda kita. Kota kita adalah kota yang dinamis, kota yang hebat. Tapi di saat yang sama, di balik gemerlap lampu-lampu itu, saya melihat kenyataan lain. Saya melihat para orang tua di gang-gang sempit yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak. Saya melihat UMKM kita yang kreatif namun tergilas oleh sistem digital yang tidak merata. Di saat setiap kali hujan deras turun, saya melihat kecemasan yang sama di wajah warga. Apakah hari ini kita banjir lagi? Kita hidup di kota yang sama, namun seakan kita hidup di dunia yang berbeda. Ada dunia yang berlari kencang dengan teknologi 5G, dan ada dunia yang masih berjuang untuk mendapatkan air bersih dan internet yang stabil. Pertanyaan malam ini adalah, apakah kita akan membiarkan kesenjangan ini terus melebar? Apakah kita akan mewariskan kota yang terbelah kepada anak-anak kita? Saya berdiri di sini, di hadapan Anda, sebagai calon wali kota untuk mengatakan dengan lantang, tidak. Saya di sini bukan untuk menawarkan janji-janji manis. Saya di sini untuk menawarkan sebuah kontrak kerja, sebuah kontrak yang membangun jembatan, bukan tembok di antara kita. Visi saya sederhana. Kota untuk semua. Sebuah kota yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Visi ini berdiri atas 3 pilar utama. Pilar yang pertama, keadilan digital dan ekonomi. Di era digital ini, akses internet bukan lagi kemewahan, tapi hak asasi. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat untuk urusan dasar. Oleh karena itu, program 100 hari kerja saya jelas. Kita akan hadirkan internet berkualitas di setiap balai RW, di setiap taman kota, dan di setiap pusat kegiatan komunitas. Kita akan berikan pelatihan digital untuk 50.000 pelaku UMKM dan pekerja yang ingin meningkatkan keahliannya. Kita tidak ingin teknologi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kita ingin teknologi menjadi alat pembebas, alat yang meratakan lapangan permainan bagi semua warga. Yang kedua, pilar kota bernapas dan berkelanjutan. Saudara-saudara, kita sudah terlalu lama mengelola kota ini. Kita terlalu fokus membangun beton dan lupa kehidupan. Kita reaktif terhadap bencana, bukan proaktif mencegahnya. Kita harus berani mengubah haluan. Kita tidak bisa lagi menyalahkan hujan atas banjir. Kita harus menyalahkan tata ruang kita yang salah. Kita akan hentikan izin pembangunan di daerah resapan air. Kita akan ubah lahan-lahan tidur milik pemerintah menjadi ruang hijau terbuka, menjadi paru-paru baru untuk kota kita. Program pengelolaan sampah kita bukan hanya angkut dan buang, tapi pilah, olah, dan berdayakan. Kita akan ubah sampah dari masalah menjadi sumber daya. Karena kota yang sehat adalah kota yang menghargai alamnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemerintah yang melayani, bukan dilayani.
Masalah terbesar kita hari ini adalah krisis kepercayaan. Rakyat telah lelah dengan birokrasi yang berbelit, anggaran yang gelap, dan pejabat yang sulit ditimui. Saya menawarkan transparansi total. Mulai hari pertama saya menjabat, seluruh anggaran kota dari perencanaan hingga penyerapan akan bisa Anda akses melalui secara real time, melalui satu aplikasi. Tidak ada lagi proyekan titipan atau uang ketok palu yang tersembunyi. Dan saya berjanji, kantor wali kota bukan Menara Gading. Kantor saya adalah pasar. Di terminal, di bantaran sungai. Saya akan memastikan setiap keluhan Anda saya dengar. Dan setiap solusi dikerjakan bersama. Karena pemerintah adalah pelayan. Dan Anda adalah tuannya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Membangun kota ini hanya tugas seorang wali kota. Ini adalah tugas kita bersama. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka bilang, visi saya terlalu idealis. Mereka bilang, mustahil menyatukan kota yang sudah terlanjur terbelah. Mereka bilang kita harus realistis. Tapi saya katakan kepada mereka, adalah sebuah realisme untuk menuntut udara bersih bagi anak-anak kita. Adalah sebuah realisme untuk menuntut kesempatan kerja yang adil bagi pemuda kita. Dan adalah sebuah realisme untuk menuntut pemerintah yang jujur. Jadi, mari kita buktikan bahwa mereka salah. Mari kita pilih harapan kita di atas ketakutan. Mari kita pilih kolaborasi di atas perpecahan. Mari kita pilih masa depan di mana tidak ada satu warga pun yang merasa asing di kotanya sendiri. Mari kita bangun jembatan itu bersama-sama. Pilih Ahmad Khairul Fahmi untuk kota Tangerang yang adil, hijau, dan transparan. Maju kotanya, bahagia warganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.